Halo kawan, jumpa lagi di Oprek Amatir 320 Channel. Kali ini saya mau bahas mau proses ganti piringan cakram ya. Ini piringan cakramnya sudah sangat tipis sekali. Nanti kita akan ganti. Oke, pertama-tama kita akan lepas roda depannya ini supaya lebih mudah pengerjaannya, lebih mudah di bawah. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya untuk menerima notifikasi dari updatean Oprek Amatir 320 yang terbaru. Nanti saya akan berbagi tips buat kawan-kawan semua, semoga bermanfaat. Nanti jika ada yang ingin bertanya atau request silahkan isi di kolom komentar ya. Barangkali bisa nanti saya bikinkan videonya atau tutorialnya atau sejenisnya, atau kita bisa saling diskusi di kolom komentar. Barangkali ada teman-teman lain yang lebih berpengalaman, silahkan share saja untuk pengalamannya untuk kawan-kawan sekalian biar kita saling semangat. Oke, ini sudah ditaruh di bawah, kita beri alas. Pertama kita lakukan pukulan untuk bautnya seperti ini dengan tujuan supaya bautnya itu lebih kendor untuk cat yang di dalamnya ya. Biasanya kalau dari pabrikan ini ada catnya di bawahnya untuk merekat lebih kuat. Kemudian kita taruh kunci ring untuk pegangan, kemudian pakai extender ya atau yang lebih panjang, kemudian kita putar. Kalau sudah yakin putar saja. Nah, kalau sudah bunyi seperti itu berarti baut sudah terlepas dari pengunci yang pertama kali, nanti tinggal kendorkan. Jangan langsung dipaksakan. Kita cari posisi yang enak untuk dorong. Ini dilakukan supaya tidak terjadi bautnya selek atau rusak. Nanti kalau selek malah kita kerepotan lagi. Oke, pastikan kunci L nya ya, pastikan benar-benar pada posisinya. Kemudian lakukan seperti cara pertama dengan kunci ring atau kunci apa ya yang sejenisnya. Kemudian kita dorong. Jika dirasa masih goyang, kita pukul pakai palu. Nah, begini. Kalau sudah begitu, itu tandanya bautnya sudah bisa dilepas, tidak akan berat. Lakukan untuk semuanya jenis. Kebetulan ini ada 3 baut, jadi cuma 3 saja. Untuk proses dorong atau tarik ini jangan diayun, hanya sekali tarik. Kalau diayun nanti mata bautnya ini bisa selek atau rusak. Nah, seperti ini. Jika dirasa kurang yakin, masih mending dilepas dulu, kemudian dipalu lagi atau diketok lagi
agak lama, kemudian dicoba lagi. Posisinya pokoknya itu harus benar-benar yakin untuk proses melepasnya. Kalau tidak nanti bautnya akan selek, malah kita akan kesusahan. Pokoknya harus benar-benar yakin ini baut tidak lecet atau rusak. Kita coba lagi, dorong. Jika belum yakin, masih mending dikencangkan dulu. Oke, dicoba. Nah, itu sudah berhasil. Tinggal proses melepasnya, dan proses melepasnya itu jangan langsung diputar dilepas, tapi diputar bolak-balik, kencangkan kendor, baru nanti setelah dirasa sudah enteng baru diputar untuk melepas. Kalau masih keras, masih mending diputar bolak-balik seperti ini, dikencangkan terus kendorkan lagi, kencangkan kendorkan lagi seperti ini posisinya, supaya lem atau karat yang di dalam itu bisa rontok, jadi kita melepasnya mudah. Kalau sudah begitu tinggal diputar saja, jadi nanti bautnya gampang untuk dilepas. Jika teman-teman mengalami hal yang pas membuka kunci cakram ini selek atau rusak, nanti bisa di betel. Proses betelnya sendiri harus benar-benar tepat. Jika memang kesulitan, bisa nanti dibawa ke tukang las untuk minta tolong dibukakan. Itu opsi terakhir ya. Atau mungkin jika mengalami baut patah, juga bisa ke tukang bubut untuk dibor atau dibuatkan tempat baut lagi. Oke, ini sudah terlepas cakramnya. Cakramnya sudah dilepas, kita ukur dulu ketebalannya ya. Ini sudah benar-benar tipis ya kawan. Ini terlihat banget cekung sekali. Ini mungkin dikarenakan biasanya itu kampas rem depannya habis, tapi tetap dipaksa untuk melakukan pengereman atau kurang kontrol atau sejenisnya, sehingga plat pada kampas itu bergesekan dengan plat piringan itu. Jadi plat piringannya yang kalah. Oke, untuk pengukuran seperti ini agak kesulitan ya, karena dia sistemnya cekung dan jangka sorong saya itu tidak bisa masuk ke dalam. Maka nanti kita akan gimana ya caranya ya. Kita nanti tahan bawahnya, nanti kita ukur kedalamannya saja. Oke, di sini saya pakai kunci L. Ini kunci L untuk menahan batas bawahnya, kemudian kita ukur kedalamannya dengan alat ukur kedalaman di jangka sorong. Di sini ketemu ukuran 1,7 mm. Itu benar-benar udah tipis sekali kawan. Dan kalau saran saya memang harus diganti. Ya, mengingat untuk pengereman juga akan lebih susah. Walaupun ganti kampas rem baru pun ini nanti benar-benar sulit untuk pakem kasarannya ya, untuk benar-benar mencengkram.
Oke, ini sudah ada piringannya, piringan pengganti. Ini mereknya Sunstar. Biasanya ori bawaan dari Yamaha, biasanya pakai ini. Kemudian di sini ada tulisan min TH 3 mm minimal. Mungkin maksudnya kalau menurut saya itu pemakaian minimum itu 3 mm, biasanya harus ganti piringan cakram. Dan kita ukur ini ya, kita ukur dulu ketebalan awal yang cakram baru itu. Kita dapat ukuran 3,5 mm ini ya. Ketebalan cakram baru itu 3,5 mm, sedangkan yang lama yang ini tadi itu kedalamannya sudah mencapai 1,7 mm. Jadi terpaut berapa itu? Terpaut selisihnya tadi terpaut sekitar 1,8 mm. Oke, ini untuk ganjalnya sudah dilepas, nanti kita pasang dulu. Jangan lupa ini nanti dicopot di piringan cakram yang lama ya. Kemudian untuk baut cakramnya kita ganti yang baru sekalian nih, modelnya seperti ini. Oke, baut cakramnya modelnya seperti ini. Nanti kita ganti karena yang lama ini sudah korosi. Ditakutkan nanti pas proses pengencangan bautnya patah, malah kita kesulitan. Sudah susah-susah bukanya malah patah, kita bawa ke tukang bubut untuk dibubut ulang, disenai ulang, malah jadi tambah biaya. Masih mending kita ganti saja yang baru. Oke, gambarannya nanti seperti ini ya, pemasangannya 3, diproses seperti ini. Oke, nah sebelumnya kita akan beri minyak dulu, minyak atau oli di setiap lubangnya biar licin nanti proses pemasukannya. Jadi nanti sekalian untuk menghindari karat tadi, kita masukkan sedikit saja, tidak susah terlalu banyak-banyak, tidak usah banyak-banyak, ini sedikit saja. Kemudian kita pasang piringannya, lalu di setiap bautnya juga kita kasih pelumas sedikit, baru kita pasang. Ini telatennya pelan-pelan saja. Nah, ini alasan saya juga bikin video seperti ini, dari awal proses buka ban, terus cara copotnya itu, tips saya itu nyopotnya itu pakai kunci ring. Kemudian jadi kunci L dikasih kunci ring, kemudian pakai extender atau pegangan untuk lebih mudah memegang kunci pasnya ya, kunci L nya. Jadi dorongannya double, didorong dari pegangan kunci L, juga dibantu ditarik pakai kunci ring. Itu tips dari saya, semoga nanti bisa bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian yang mengalami hal yang sama, yang juga mungkin kesusahan dalam membuka baut cakram yang keras. Kalau untuk mengencangkan, saya kira sedikit lebih kencang saja, tidak usah terlalu kencang banget.
Dan ini prosesnya harus silang ya. Kalau misalkan bautnya 4 berarti depan belakang, terus samping-samping gitu, jangan berurutan. Kalau baut 3 seperti ini berurutan nggak apa-apa, yang penting masangnya itu bergantian pelan-pelan, jadi sebelah sini puter, satunya diputar lagi, jadi tidak dikencangkan satu terus kencangkan satu lagi, dikhawatirkan nanti cakramnya miring. Dan ini proses untuk mengencangkan itu cuma begini saja, hanya ditarik sampai dirasa sudah cukup, tidak usah pakai tenaga full, nanti dikhawatirkan malah bautnya patah. Jadi hanya sampai batas kira-kira maksimal bautnya itu sudah tidak bisa diputar, baru ditarik lagi dengan tenaga sedikit sampai biasanya bunyi krek gitu, sedikit banget, itu biasanya sudah ngunci bautnya. Kemudian dipastikan semuanya kencangnya rata, jadi sudah rata semua, kencang, sudah yakin, baru nanti dipasang. Jadi dilakukan saja berulang-ulang, di sini nggak apa-apa, asal tidak terlalu dengan tenaga ekstra banget untuk mengencangkan, hanya ditarik pelan-pelan saja. Oke, bergantian bergilir terus seperti itu. Kalau sudah kencang bisa dilakukan dengan cara bergantian. Pokoknya kalau misalkan bautnya 4 berarti ini nanti dilakukan silang. Kalau bautnya 3 tidak masalah, seperti ini satu-satu muter nggak masalah. Oke, saya rasa ini sudah kencang ini. Kemudian kita lanjut pasang. Sebelumnya ini mau ganti kampas rem juga, jadi ini sebelum dipasang piston untuk kalipernya itu didorong dulu. Kalau cara saya itu karena memang kampas remnya mau ganti, dorong pakai obeng saja, jadi nanti lapisan kampas remnya rusak tapi kita sudah punya yang baru. Tapi kalau misalkan kampas rem ini masih mau dipakai, saya sarankan dorong dengan alat yang lebih hati-hati, atau mungkin kampas remnya dilepas terlebih dahulu, kemudian didorong pakai kunci ring, gitu saja. Ini didorong kira-kira sudah maksimal, jadi piston kalipernya itu sudah maksimal mentok ya, mentok tidak bisa didorong lagi. Baru nanti dilepas penguncinya untuk pengunci kampas remnya, lalu kita lepas kampas remnya. Jadi untuk melepas di sini ada kunci kampas rem. Kalau yang model seperti ini kunci kampas remnya satu, hanya di bagian bawah di sini ada spi ya. Di spinya itu ditarik saja kancing spinya, kemudian bautnya didorong terus ditarik dari sisi yang lain, dari sisi sebelah luar ditarik ya, begitu terus baru dilepas untuk kampas remnya. Kampas rem ini sendiri itu kalau yang bagian depan itu ada lubang untuk pengaitnya, tapi untuk bagian dalam itu tidak ada. Untuk bagian dalam yang menempel dengan kaliper bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti bagian ujungnya itu hanya menempel. Nih, bagian ujungnya di sini tolong diperhatikan ya.
jangan sampai terjepit atau salah posisi, nanti dorongan dari kaliper piston tidak maksimal. Dan untuk kampas yang satunya nanti dimasukkan dulu di lubang yang tadi itu yang besar, as di atas, kemudian bawahnya ini dimasukkan lagi penguncinya. Dorong sedikit ke belakang karena di sini di tengah-tengah kampas itu ada semacam plat bekas untuk mendorong cakram supaya pada posisi di tempatnya. Oke, jika sudah, kunci spinnya dipasang lagi. Ini kunci spinnya dipasang lagi, kampasnya dibuka. Kemudian kita tinggal pasang rodanya. Bagian rodanya kita pasang, paskan dulu dengan celah untuk piringan cakram, kemudian baut untuk jaga jarak antar garpu sok depan. Kemudian kita pasang juga gearboxnya yang untuk speedometer, kita pelan-pelan saja. Oke, dipasang. Oke, setelah dirasa sudah pada posisi yang tepat, silakan masukkan as rodanya. Sebelumnya bisa dikasih oli atau stempet dulu biar lebih licin. Nah, posisinya dipaskan, kemudian didorong pakai tangan. Nah, ini sudah masuk ya, sudah menembus ke sisi sebelahnya. Baru kita kasih ring dan baut. Untuk nantinya dikencangkan dengan kunci pas. Oke kawan, mungkin hanya seperti itu saja ya proses awal dari mulai buka roda depan, ganti piringan cakram, kemudian ganti kampas rem. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian yang ingin melakukan penggantian piringan cakram maupun kampas rem sendiri di rumah tanpa ke bengkel. Semoga benar-benar video ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Jika ada pertanyaan, ada yang belum jelas, atau pengen sharing-sharing pengalaman atau cerita mengenai berbagai macam hal, silahkan isi di kolom komentar. Ini sudah dipompa, cakramnya sudah menjepit ya. Ini kita coba dulu, kita putar, kemudian sambil direm. Oke, ini hasilnya sudah mantap, sudah maksimal kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.